Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'ala wa ta'lim wal-ifadah wal-istifadah wal-astamasuki bitabillah sunnatu rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan akhir Ramadan saya akan bahas tentang zakat, tapi saya akan memulai dari pemberian. Di dalam Islam ada yang disebut dengan a'tiyah atau pemberian. Pemberian di dalam Islam itu ada 5. Yang pertama adalah disebut dengan hibah. Jadi ada yang disebut dengan hibah. Hibah itu apa sih? Hibah itu pemberian dari atas ke bawah, itu disebut hibah. Orang tua ngasih anak, itu hibah. Pimpinan ngasih napa niki karyawan anggotanya, hibah. Pemerintah ngasih ke warga-warga, ngasih ke ini, hibah. Mari wonten dana hibah sekolah, hibah. Dari atas ke bawah disebut hibah. Kemudian pemberian yang kedua adalah dari bawah ke atas, namanya hadiah. Dari bawah ke atas itu namanya hadiah. Karyawan ngasih hadiah ke pimpinannya, betul. Tapi kalau pimpinan ngasih hadiah ke bawahnya, itu lafadznya tidak hadiah, tapi aslinya itu adalah hibah. Jadi hadiah itu adalah dari bawah ke atas. Anak ngasih orang tuanya, rakyat ngasih pimpinannya, itu namanya hadiah. Kemudian yang ketiga adalah atiyah atau pemberian yang ketiga adalah tabarur. Tabarur itu pemberian kepada orang yang tidak senang sama kita. Ono wong gak seneng begini, ben seneng tak kei, biar dia itu tidak musuhan mah dikasih. Ada yang mengatakan tabarur itu jadi ngece, musuhan gitu. Jadi perang dikai utusane menyampaikan surat perdamaian, dipenggal, kepalanya dikirim, dikai hadiah. Itu namanya tabarur. Bisa satu menyelesaikan atau tambah ribut, ngece tambah ribut atau menyelesaikan, tabarur. Kemudian yang berikutnya adalah sedekah tatawwu, sedekah. Jadi hibah, hadiah,
tabarur, tabaruk. Tabaruk itu pemberian kepada orang alim, ulama atau gurunya anak-anak. Itu namanya tabaruk. Oh, anakku dolan ngaji mbek iki, tabaruk. Hibah bukan, hadiah bukan. Nggih. Tapi tujuannya untuk mendapatkan keberkahan diberikan, namanya tabaruk. Tabaruk biasa. Ada alim ulama, yai, salami, itu tabaruk. Nggih, pemberian jenis tabaruk. Kemudian yang kelima adalah sedekah. Sedekah ini terbagi menjadi dua. Ada sedekah sunnah disebut tatawwu, dan ada sedekah wajib yang kita kenal dengan zakat. Nggih. Sedekah tatawwu sik zakate engko akhirnya terus mlebu zakat ngono. Dadi akhirnya terus mlebu zakat. Tak urut. Sedekah tatawwu atau sedekah sunnah berdasarkan pahalanya, berdasarkan sifat mengalirnya pahala ada dua. Ada jariyah sama non jariyah. Jariyah itu mengalir. Ada yang non jariyah. Non jariyah itu tidak mengalir, nggih, tidak mengalir ya. Jariyah mengalir, tekel ini misalnya, nggih, tekel atau apa pembangunannya. Selama masih ada itu berarti mengalir. Kalau yang tidak mengalir, contohnya apa? Seperti sedekah air, sedekah kurma, takjil sore, itu sedekah tatawwu tapi tidak jariyah karena langsung habis. Nggih. Nah, sedekah jariyah yang mengalir ada dua. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Atau jangka pendeknya itu terlihat pembangunan masjid, pesantren, madrasah, itu apa? Terlihat langsung gitu. Ada yang tidak terlihat. Tidak terlihat itu apa? Seperti nyekolahno bocah. Ini tidak terlihat, tapi jariyah. Bocah ini di sekolahno ternyata apa? Pinter. Terus misalnya ngapal Al-Quran, maka akan mengalir terus kepada dirinya. Sedekah jariyah. Ini tidak terlihat, gak ketok. Ya, tapi jariyah mengalir. Ya, mengalir. Kemudian non jariyah itu berdasarkan macamnya. Sedekah tatawwu ada infak. Ya, ono jenenge infak. Infak itu lima salatil am, pembangunan. Lima salatil am tapi non jariyah. Jadi lima salatil am. Ya, seperti apa? Infak pembangunan WC. WC itu ndak jariyah. Jadi infak jalan raya, pembangunan apa yang tidak digunakan untuk non ibadah, yang tidak digunakan untuk ibadah, infak. Kemudian ada wakaf, wakaf itu sekarang lagi ngetren, wakaf tunai, lagi rame, bagus itu, luar biasa, keren, Jadi kenapa kok baru terpikirkan sekarang? Kenapa kok nggak dari dulu? Jadi wakaf itu adalah termasuk sedekah, jenis wakaf. Wakaf itu pemberian yang tidak boleh berubah wujudnya. Jadi wujudnya ini gak oleh berkurang sampai entek sampai hancur, tidak boleh. Kalau hancur, kalau rusak berarti mesti apa? Tanah. Wakaf tanah. Tanahnya masih ada, tidak mungkin hilang, tidak mungkin berkurang. Wakaf tanah, ya. Makanya ada iskal wakaf Quran. Seharusnya wakaf Quran itu nek rusak didandani sampai rusak. Oke, sekarang keren. Oh, apa ngetren wakaf Quran. Bingung, sing wakaf akeh sing maca ra ono, sing wakaf akeh sing maca ra ono. Akhir Qurane numpuk ning masjid-masjid, nggih. Pun. Kemudian yang keren itu wakaf tunai. Bahkan pemerintah sampai membuat BWI, Badan Wakaf Indonesia. Wakaf tunai itu jadi orang punya uang 100 juta, saya wakafkan 1 juta. Jadi 100 juta ini tidak boleh berkurang dan tidak boleh nambah. Karena syarat wakaf itu barang itu tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang. Wakaf sabun gak iso karena berkurang habis. Wakaf tanah tidak bertambah juga tidak berkurang. Wakaf apa? Jadi wakaf pun. Nah, wakaf tunai berapa? Wakaf tunai 100 juta. Maka uang 100 juta ini tidak boleh nambah dan tidak boleh kurang. Boleh dipinjamkan, boleh diputerno nek wong nyilih ya engko balik neh. Oh, aku nyilih 10 juta misalnya, tanggo usaha engko balik 10 juta maneh. Sisane untunge bedene. Tapi harus balik, kudu balik. Wakaf. Jadi tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Nah, pemerintah ini lagi menggalakkan wakaf tunai.
wakaf tunai. Entah itu nanti dipinjem gue pembangunan, gue dipinjem gue apa, boleh wakaf tunai. Yang penting nominal. Jadi ada, alhamdulillah terkumpul wakaf tunai 5 miliar. Duit endi? Oh gak ono. Loh, duit ora ono piye? Ya. Jadi dimanfaatkan uangnya. Tapi ini ada tulisannya wakaf 5 miliar. Kudu balik. Ditambahi, gak usah ditambahi. Gak usah tambahi. PN wis, nek ono untung PN. Itu lagi ngetren. Jadi untuk menolong orang, beberapa orang ngumpul komunitas reuni SD misalnya atau TK, sing sugih-sugih ngumpul, ayo ke didik piro kita buat gerakan wakaf tunai 50 jutaan, wong 10 500 juta. Nulung kanca-kancane sing kekurangan. Lho, kekurangan yo, usahaku gak mlaku. Butuh modal piro? 10 juta yo, balik 2 tahun yo. Balik piro? 10 juta wae. Ya, 10 juta wae. Nah, mergane iki uang wakaf. Ini bukan Baitul Mal, bukan bank syar'i, bukan, tapi ini wakaf tunai. Ya kok balikno 10 juta maneh 2 tahun, Gas. Gelem ya, janji materai ini. Boleh. Jadi ngumpul iku jenenge wakaf. Nek wis gak ono sing nyelek, wis gak ono sing butuh iki, gak ono wis sugih kabeh misale. Kasihkan ke mana pemerintah atau setempat sing punya tampungan wakaf, nggih. Keren itu, dana wakaf ya, wakaf tunai. Bisa digunakan apa saja. Tapi kalau wakaf Quran ya nek diwaca tok nek iki. Wakaf ini nah, tapi kalau wakaf tunai bisa fleksibel. Pun bil iktisar, kalau dijelaskan panjang kalau dijelaskan panjang masing-masing ini, kalau dijelaskan panjang bil iktisar karena terkait waktu juga. Kemudian ringkas, maksudnya bil iktisar itu saya jelaskan ringkas. Kemudian yang sedekah wajib itu disebut dengan zakat. Sedekah wajib itu disebut dengan zakat. Nah, saya akan fokus bahas di zakat ini. Meskipun kalau dibahas semuanya membutuhkan waktu yang lama. Tak bahas singkat aja mengenai zakat. Zakat termasuk sedekah wajib. Ayatnya yang keren, yang sering kita dengar, luar biasa. Taubah ayat 103. Taubah ayat 103 itu sering digunakan. Apa? Hud min amwalihim. Hud itu ambillah. Siapa merintahkan? Allah. Kenapa pakai kata ambillah? Mergane wong iku aras-arasen nek kon zakat. Nek sedekah iku semangat. Ayo sedekah semangat. Sedekah pembangunan masjid. Oh melo. Tapi nek zakat mundi? Sesuk ae. Sehingga ayatnya pakai hud, ambillah. Sehingga kalau ada orang sing njukuki zakat, datang ke rumah, Pak zakatnya Pak, ngene. Bener, hud, ambillah. Saya perintahno Gusti Allah. Darah botok-tokno kok. Cukupno, kirim wong cukup. Nggih, hud min amwalim atau ayat 3, nggih. Itu jelas ayatnya pakai hud, ambillah. Min amwalihim, dari harta mereka. Sedekatan, maksudnya zakat, sedekah. Tutahhiruhum, tujuan zakat adalah untuk mensucikan, membersihkan. Wa tuzakkihim, dan membersihkan. Mensucikan dan membersihkan. Karena zakat itu kotor. Kotoran kalau tidak dikeluarkan maka akan mengotori mengotori yang lain. Jadi kotoran itu harus dibersihkan. Kotoran harus dibersihkan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, disucikan, dibersihkan, sehingga apa? Sehingga harta kita menjadi bersih. Yang untung itu sebenarnya kita, yang butuh itu sebenarnya adalah orang muzaki, bukan mustahik, keliru. Koyok-koyok seolah-olah mustahik itu yang butuh. Padahal yang butuh itu aslinya adalah muzaki. Butuh apa? Butuh untuk mensucikan hartanya. Cuman mindset kita kebalik, seolah-olah kita mustahik yang butuh. Dah, muzaki yang butuh mustahik. Jangan sampai tidak ada yang nerima zakatnya. Berarti kotorannya masih tersimpan pada dirinya. Hartanya masih kotor. Tapi kalau mengeluarkan harta kemudian nyari mustahik nerimo ayam wis. Ayam. Oh, berarti saya sudah membersihkan harta saya. Sudah membersihkan harta saya. Makanya khud min amwalim tutahhirum wa tuzakim biya wa shalli alaihim, dan berdoalah. Inna sholataka, sesungguhnya doamu sakanun lahum, itu akan menenangkan. Orang yang sudah berdoa, orang yang sudah zakat, kemudian dia bersih, dongo, itu dongone gampang dijabahi. Dongo, wis mugi-mugi berkah. Jadi ketika memberikan zakat ini, niki zakat kula mugi-mugi berkah, mugi-mugi
Ini doa itu menenangkan. Doanya juga oleh Allah didengarkan. Kenapa? Karena dia membersihkan dirinya. Sing nrimo ku yo tenang, seneng. Jadi menenangkan. Doa itu menenangkan. Zakat itu, oke. Innallaha wallahu samiun alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pun zakat itu an-nama itu bertambah, tumbuh, berkembang. Oke. Orang tidak sebanyak fadilahnya apa niki sedekah. Sedekah fadilahnya kuatah. Fadilahnya akeh. Wah, sedekah tadfaul bala. Dawu mardokum. Sedekah itu menolak bala. Dawu mardokum bis sedekah. Obati sakit kalian dengan sedekah. Banyak fadilah sedekah itu banyak. Tapi ini zakat tidak banyak. Fadilah zakat itu tidak banyak. Nggih. Fadilah zakat itu tidak banyak. Seperti sebagian dari fadilahnya zakat adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa rahmati wasi'at kulla syai'in fas'aluhu lil ladzina yattaquna wa yutuz zakah wal ladzina hum bi ayati yu'minun. Nggih. Orang yang berzakat, orang yang menunaikan zakat oleh Allah diberikan, diturunkan kepadanya rahmah. Kemudian dalam hadis Nabi az-zakah qat'atul Islam, kontorul Islam. Zakat itu jembatannya orang muslim. Jembatan penghubung antara orang kaya dan orang miskin, antara muzaki dan mustahik. Itu jembatannya adalah zakat. Biar tidak ada kesenjangan sosial. Masya Allah, Islam mengaturnya luar biasa. Biar orang sombong, biar orang kaya tidak dikatakan sombong, biar orang miskin juga merasa dekat. Akhirnya jembatannya penghubungnya adalah zakat. Penghubungnya adalah zakat. Oh, wong iku lo seneng zakat, ya Allah alhamdulillah, aku lo sering dikai zakat wong kaya. Akhirnya nyambung. Nggih. Jadi jembatannya nyambung. Pasti Allah menciptakan di dunia ini berpasang-pasangan. Ono sing dhuwur, ono sing ngisor, ono sing sugih, ono sing gak duwe. Berpasang-pasangan dan itu mesti ada di sekitar kita. Nggih. Sak sugih-sugih ono perumahan sugih kabeh. Delok pinggir-pinggire. Pinggir-pinggire dekat kono. Mesti ono sing gak mampu. Ono sing wong miskin-miskin. Pinggire perumahan iki lho, pinggire pager. Ono sing gak mampu-mampu. Mesti satu keluarga, mesti oleh Allah ono sing didadekno sing sukses, ono sing didadekno gak mampu. Ono sing didadekno gak mampu. Gak mungkin satu keluarga 7 keturunan sak sugih-sugih, mesti ono nek digoleki, mbah langsung mbah sok dhuwure ono sing gak mampu. Itu mesti, nggih, itu mesti. Kemudian man ada zakat malihi daba anhu syarru. Barang siapa yang menunaikan zakat, kata Nabi, maka hilang atau ada syarruhu, hilang kejelekannya, menghilangkan kejelekannya. Hasinu amwalakum bizakah, jagalah, lindungilah, bentengilah harta kalian dengan zakat. Oh, niki fadilah zakat hanya sebagian tok. Ini tok, hanya sebagian ini, sebagian kecil di sini yang disebutkan di kitab ini hanya ini. Kemudian harta itu dikatakan mawarada mahalakal malun. Jenenge harta itu tidak akan rusak, tidak akan binasa. Ya, baik itu di daratan ataupun di lautan, kecuali illa bimnun zakah, kecuali orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, itu maka akan binasa hartanya akan muspro. Tapi kalau dia mau mengeluarkan zakat, tidak akan binasa. Itu tok yang disebutkan di kitab ini. Kalau sedekah banyak fadilahnya, banyak. Kenapa zakat kok fadilahnya sedikit? Ya, karena zakat itu wajib, masuk rukun Islam. Suatu kewajiban tidak butuh alasan untuk melakukan. Tapi kalau suatu kesunahan tambahan, kenapa kok kudu nglakon iki? Kan sunah gak wajib ya supaya untuk ngene. Tapi kalau kewajiban itu logikanya diwajib iki ya wis, tanpa tanpa butuh pertanyaan atau tambahan ini penjelasan. Pun terkait zakat jadi ubudiyah, beribadah kepada Allah karena menjalankan perintah rukun Islam. Kemudian membersihkan harta, menjadikan berkah, mensucikan harta, menumbuhkan harta itu sendiri. Tumbuh ada 2 definisi. Tumbuh benar-benar tambah sugih atau tambah berkah. Sing semula penyakitan, zakat tambah gak penyakitan. Karena Allah kalau sudah mengambil, kalau hud ambil, kok ternyata tidak diambil, tidak dicukup, atau dicukup gak gelem, dicukup gak gelem, wis dilingno gak gelem, maka Allah yang ambil. Kalau Allah yang ambil itu macam-macam, iso dengan caranya Allah, ya dengan caranya Allah. Pun kemudian zakat itu golongan tertentu, zakat itu diterima oleh golongan tertentu yang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, nanti akan tak bahas golongannya.
Kemudian caranya tertentu. Caranya tertentu, okay? Ada syarat-syaratnya. Enggak semuanya harta itu dizakati, enggak. Kemudian niatnya tertentu, niat dan tujuannya tertentu. Bon. Zakat ada dua, ada zakatul badan atau zakatul nafs atau zakatul fitrah. Yang ada ya untuk menzakati diri kita ini. Sama zakatul mal, sama zakatul mal. Pertama zakatul fitrah, zakat badan ini. Kemudian yang kedua adalah zakatul mal. Zakat fitrah itu sebagai pembersih dari dosa-dosa kita. Ada yang mengatakan mu'alakun, dalam sebuah hadis ada mu'alakun, amalan kita di bulan Ramadan itu terkunci, tergantung, belum naik ke atas, belum direkap di lauhul mahfud sampai kita menunaikan zakat. Jika kita termasuk orang yang wajib zakat, kalau sudah menunaikan zakat maka amal kita akan terangkat. Zakat sendiri ada yang mengatakan zakat fitrah, sendiri ada yang mengatakan zakat fitrah, ada yang mengatakan zakat fitri. Podo benere, mboten usah ribut. Ada orang ribut Ramadan, kok ono Ustadz isek mempermasalahkan, oh sing bener ku Ramadoni salah toh. Sing bener Ramadona salah niat nih lho. Nawa itu sama gote nanti Ramadona, so Ramadoni salah. Oh, atau dekne muni Ramadona salah. Nek isek ngeribut iku berarti isek durung patek paham, nggih. Loro karone bener, padahal niat iku nganggo basa Jawa ning jero ati, aku niat poso sesuk, pinsah niku. Aku niat poso Ramadan sesuk nganggo basa Jawa ning jero ati. Niku wis sah. Ngono kok ribut ni apa wae ya. Wis gak usah diribut to. Nek usah sing bahas iku berarti kurang gawean bahas iku. Gak usah dibahas nggih. Pun zakat fitrah, zakat fitri sami-sami lerse. Fitri kalau menyebut zakat fitri berarti itu artinya berbuka. Zakat berbukanya selesai menyelesaikan Ramadan masuk di bulan Syawal. Kalau zakat fitrah berarti kembali ke fitrah, mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Pun zakat fitrah hukumnya wajib. Semua madhab, semua imam, semua ulama mengatakan kompak wajib. Kompak mengatakan wajib. Ndak ono sing muni gak wajib ya. Siapa? Setiap orang yang wajib menafkahi, maka ia juga wajib membayar zakat fitrahnya. Ono wong tuwa nafkahi anak-anake, misalnya bojone, maka wajib juga mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, anak-anaknya yang wajib dinafkahi ya. Nanti ada penjelasannya. Kecuali ada yang wajib dinafkahi tapi tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Sapa iku? Bojone bapak, ibu tiri. Oke, jadi ibu kandung yang meninggal terus bapaknya nikah maneh. Nah ini ibu tiri. Anaknya sukses. Iki gak mampu, dinafkahi wajib. Misalnya kekurangan wajib, anak ini nafkahi ibu tiri. Tapi zakatnya gak wajib. Kon ngetokno dhewe. Iya, ndak wajib. Ndak wajib. Tapi kalau kita mengeluarkan ndak apa-apa ya. Mengeluarkan ndak apa-apa. Pun nanti ada penjelasan lagi. Syarat wajib zakat fitrah. Saya lebih fokus banyak ke zakat fitrah, ndak apa-apa. Zakat fitrah syaratnya Islam. Oh, Islam. Syaratnya kedua menjumpai sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Ada bayi lahir tanggal 30 Ramadan. Habis asar. Habis asar lahir. Adzan Isya meninggal. Misal jam 3 lahir misalnya 4, 5, 6, 7 4 jam tok, 4 jam meninggal, wajib zakat, wajib dizakati. Nek wong tuane mampu. Kenapa? Karena dia menjumpai sebagian Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Ada orang misalnya oleh Allah ditakdirkan Ramadan hari terakhir habis asar meninggal. Poso 30 dino nutuk traweh tanggal 30 Ramadan meninggal. Masya Allah. Ya, iki milih wong-wong koyo ngene iki milih, ya, milih dene 30 Ramadan. Kalau dia memang orang baik, orang Masya Allah, diresiki, mari diresiki Ramadan, pahalane tumbuhan, meninggal. Atau setelah keluar dari Ramadan, awal Syawal itu meninggal, Masya Allah. Jadi resik, enak. Itu waktu-waktu biasanya kalau memang orang itu baik, orangnya Masya Allah, yes, sudah request. Yeah. Bakilah ada yang mengatakan kita itu bisa request. Ya, saya itu punya guru ketika di Cijure, di Sukabumi sebelum ke Yaman, itu selalu setiap ketemu sering saya doakan ya mudah-mudahan saya meninggal hari Kamis malam Jumat, doakan ya mudah-mudahan saya. Jadi selalu minta itu. Ya dikabulkan sama Allah. Meninggal pas malam Jumat, meninggal malam Jumat. Okay. Bon. Kemudian itu kalau ada bayi lahir malam Idul Fitri, ya malam Idul Fitri lahiran, tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak menjumpai sebagian bulan Ramadan.
Syarat yang ketiga adalah mempunyai kelebihan, duwe luwean dari dirinya dan keluarganya. Sehari semalam di Idul Fitri 24 jam. Mulai adzan maghrib malam Idul Fitri sampai sore maghrib. Nah, 24 jam pokoknya. Dia punya kelebihan. Oh, saya aku duwe kelebihan. Kelebihan dalam hal apa? Nafkah. Sik jatahe mangan sesuk ono aman sampai 24 jam yo aman. Misalnya sak keluarga, suami istri, anaknya telu, limo iki sak manganan, sak masakan butuh 1 kilo, misal butuh 1 kilo. Ono 3 kilo beras, ono duit nggawe tuku lawuh, ono. Oh ya wis, ono aman berarti. Wis. Yang kedua adalah sik duwe utang gak? Oh, ono wakeh utange. Yes, gak wajib berarti. Utange wakeh, gak wajib. Utange ngalahi tabungane, simpenane. Utange piro? Misalnya 1 juta. Iku ono ali-ali, ono cincin, ono perhiasan nek didol kabeh gak ngatasi. Oh, berarti dia masuk gharim. Dia ndak wajib ya. Dia ndak wajib. Wajibnya apa? Ya nglunasi utangnya sih. Fokus nglunasi utang. Ya fokus nglunasi utang sih. Pun. Kemudian tempat yang layak, nggih. Tempat yang layak. Oh, duwe tempat yang layak wis. Omah sing iso dinggoni lah, nggih. Oh, wis duwe omah sing iso dinggoni. Kalau ndak ada fokus di situ. Boleh. Jadi dia menjadi muzaki, bisa menjadi mustahik yang berat. Ki kenapa gak zakat? Aku utangku sak wakih kok. Seandainya apa gak wajib ngedol omah nggih. Ya umpama dhuwitku ning bank iki dienggo nyaur terus perhiasan ning omah didol kabeh ngono ya gak ngatasi nggo nyaur utangku. Aku njaluk zakate, gak apa? Kei. Kasih zakat, okay? Kasih zakat, okay? Berarti dia tidak termasuk muzaki, tapi mustahik. Tapi kalau ini tidak ada utang, gak ono, aman, oke? Punya kelebihan, berarti dia masuk muzaki, bukan mustahik. Hati-hati. Okay? Jangan sembarangan mengasihkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Okay? Ngetokno zakat siji, nerimo limo. Dia ngetokno zakat siji. Tapi untuk ke masjid, kok apa jenenge kok sekolahane anake misale, mergane guru misale, apa terus musola sampinge, entuk 5. Padahal dia itu muzaki. Lah kok zakat kok dikasihkan ke muzaki? Zakat kasihkan ke mustahik. Makanya angel-angel gampang. Ngelola zakat itu angel-angel gampang. Jangan sampai kita salah memberikan kesasarannya. Wong dekne muzaki kok dikasih zakat. Muzaki kok dikasih zakat. Iya. Kalau dia muzaki, nggak mungkin satu orang saya muzaki juga mustahik. Nggak mungkin. Kalau dia nggak muzaki ya mustahik. Gitu saja. Nggak mungkin dia seorang muzaki merangkap sebagai mustahik. Ngekeno zakat terus aku sesuk njaluk zakate ya. Kok lucu? Awakmu muzaki atau mustahik? Karena kalau muzaki ya zakat toh, nek gak zakat ya mustahik awakmu berarti. Nggak mungkin orang itu muzaki sekaligus mustahik. Hati-hati. Bab zakat niki bener-bener hati-hati. Nggih, apalagi zakat amanah nggih, titipane wong, hati-hati. Pun itu. Jadi syarat zakat fitrah. Enggak mungkin seseorang kalau berpindah oke, dia mustahik, berhak. Enggak mampu. Tapi karena malam itu dia nerima banyak. Ono sing ngekeki tangga kiwa tengene ngekeki, kemudian ke masjid entuk, ke mushola entuk, ke sekolahan entuk. Nglumpuk bengi ku nglumpuk beras akeh 20 kilo. Dia duwe utang gak? Omahmu aman. Iki 20 kilo nggo mangan sedina suwengi iso gak? Iso, cuman butuh gimana nggih? Cuman butuh 3 kilo kok. Sak manganan 1 kilo. Lawuhe ya 3 kali nih. Misale nek 1 kilone 30.000, 1 kilone 10.000, berarti apa? Oh, lawuhe diperkirakan wong 5 itu untuk teku lawuh 50.000 lah, berarti 150 misalnya. Diperkirakan aja. Wis enak pakai 150. Luye berarti kamu punya kelebihan dalam 24 jam untuk makan. Aku gak diutang, omahmu aman. Kayak ana omah wesan gak diutang, awakmu duwe kelebihan. Maka kamu berubah dari dari mustahik menjadi muzaki. Dan tokno sebagian sisane ndang tokno kirim nang masjid. Di akhir zaman nanti bakalan kesulitan menemukan yang namanya mustahik. Kangelan, sampeyan kangelan nggih. Kok ana angger dikekekno Ustaz pokoke entek zakat iku. Jangan, nggih. Terus piye zakate sisa?
Kalau amil, dia amil resmi ya. Nanti tak bahas amil resmi. Itu boleh diuangkan, boleh. Zakat fitrah diuangkan, amil nggih, badan resmi pemerintah. Ditasarufkan ke yang lainnya. Ditasarufkan, wis gak ono sing nrimo iki. Iki wis mampu kabeh. Iya. Juga zakat peda montore anyar. Rung anyar peda montore. Iki juga zakat apa? Zakat kondi. Iki mustahik to muzaki awakmu iki. Sing genah nggih. Ojo ya mustahik ya ojo muzaki nggih. Gak jelas ngomalan. Pun jenis yang dikeluarkan makanan daerah itu. Nggih, kalau sini ya beras. Naik boleh. Ini umumnya beras. Di atasnya beras itu ada gandum. Ana wong teko tek-tek kula badhe zakat. Nggih, zakat apa? Gandum. Ndak apa-apa. Nggih, ndak apa-apa. Tapi kalau umumnya makannya gandum, zakatnya beras, turun ndak boleh. Gandum derajatnya ada di atas beras. Kalau secara urutan gandum, jagung, beras, kacang, kedelai. Ini secara urutan. Oke, gandum urutan pertama, ranking pertama, kemudian jagung, kemudian beras, kemudian kacang, kemudian kedelai, susu, keju. Ini urutan di dalam fikih zakat. Okay. Turun tidak boleh, naik boleh. Turun tidak boleh, naik boleh. Sehingga ada sebagian orang itu menominalkan zakat. Zakatnya piro? Zakatnya 3 kilo, sak kilone 20.000 misal. Loh, larang tenan. Iya, mergane nganggo gandum. Boleh. Kalau lihat misalnya ada lembaga zakat atau apa, iki kok zakatnya kok ning ndi 30.000 sak kilone 10.000 kok 50.000 misalnya 60.000. Berarti ini pakai gandum. Lebih utama enggak apa-apa. Lebih baik enggak apa-apa, nggih. Karena diperbolehkan naik tapi turun enggak boleh. Naik boleh, turun enggak boleh, nggih. Pun ngeluarkannya seberapa? 1 sok. 1 sok itu pinten? 4 mud. 4 mud itu pinten? 1 mudnya sering kalau jelasake dan saya tidak akan lelah jelaskan ya. Nggih, 7 on. 7 on berarti 2,8. 7 kali 4 2,8 kilo digenepno 3 kilo. Nggih, digenepno 3 kilo. Sing ngetokno 2,5 kilo niku bener. Nggih, niku ngangge sebagian pendapat ulama yang mengatakan 1 mud 6 on. 6 kali 4 2,4. 2,4 kilo digenepno 2,5. Dulu ketika pendapat ini dipakai ketika jika ada orang Islam yang masih lemah atau dia tidak mampu, masih lemah Islamnya, itu pakai. Tapi kalau sekarang kita insya Allah wis kuat Islame, sudah mudah insya Allah 3 kilo setahun ya, nggih 30.000. 3 kilo setahun buat keluarga kita pakai 3 kilo nggih, kita pakai 3 kilo. Pun kapan didalake? Sekarang boleh. Tapi wajibnya itu nanti malam hari raya niku baru wajib. Sekarang ono uang ngetokno zakat, ternyata meninggal. Ngetokno zakat fitrah ternyata meninggal. Seandainya keluarganya tahu, moro, dik. Genane bapakku zakat ning kene ya. Iya, bapakku wis mati, ligek bloko wingi, zakatnya tak jaluk neh. Gak apa-apa. Ndak apa-apa. Misale kok ono sing ngono, ndak apa-apa. Karena belum wajib. Oh ternyata bapakku mati kok. Oh gung wajib kok. Tak jalukne berase misale. Boleh. Ya, boleh. Wajibnya itu nanti malam hari raya. Tapi sekarang mengeluarkan enggak apa-apa. Yang afdol wangel lagi. Habis subuh waktu sholat Id sadurunge sembayang. Jadi mari sholat subuh mulai juga beras kena tonggone. Terus budal di masjid. Iku afdol. Iku waktu sing luar biasa, nggih. Jadi mari sholat subuh di masjid mulai hari Id itu juga beras kena tonggone. Terus balik, terus berangkat sholat atau mau berangkat sholat Id nyangking beras dikekno, nggih. Sehingga sholat Id disunahkan, Idul Fitri disunahkan rodok mundur supaya waktunya cukup bagi orang yang belum menunaikan zakat, nggih. Supaya cukup, bon. Kemudian jangan sampai setelah sholat kok ngetokno, makruh. Kalau sampai maghrib, kalau lebih dari maghrib haram, tapi tetap wajib. Pun Beliktisor yang wajib menerima zakat, okay. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu jelas di dalam surat At-Taubah
Allah menyebutkan ada 8 golongan. Ada 8 golongan. Ada 8 golongan. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fuqara, masakin, jelas nggih. Wong fakir niku jelas gak ndek penggawean, to ndek penggawean, ndek penghasilan tapi kurang saka setengah. Kebutuhanmu piro, Kang? Saulane 1.000. Penghasilanmu piro? Di bawah 50.000, di bawah setengahnya. Atau gak duwe sama sekali, fakir. Miskin penghasilannya di atas setengahnya tapi masih kurang. Kebutuhan piro saulan? 1.000. Penghasilan piro? 70.000. Berarti lebih dari setengah tapi masih kurang. Itu miskin. Semua fakir pasti miskin, tapi tidak semua miskin fakir. Okay. Pun. Kemudian yang ketiga adalah amil. Siapa amil? Amil itu adalah lembaga amil zakat resmi yang ditunjuk pemerintah. Okay. Jadi pemerintah itu Basnas, membuat Basnas, Badal Amil Zakat Nasional. Basnas kemudian pemerintah melalui pemerintahan agama itu nunjuk nek nangani dhewe gak iso. Akhirnya wakeh. Ono lembaga amil zakat, syaratnya berizin. Ada lazismu, wis wakeh macem-macem. Nggih. Pokoknya ada izinnya resmi dari pemerintah, dek ono SK-ne. Itu berarti resmi. Ini amil beneran, amil tenanan. Tapi nih musola-musola, masjid-masjid apa meneh sekolahan menerima zakat, cacah diwajibu zakat. Iki jenenge duduk amil, nggih. Ini namanya wakil. Dia ini mewakilkan untuk mentasarufkan zakat. Hati-hati, nggih, hati-hati sing mulai tau brak iki sekolah-sekolah wis ta lah, ojo lah nggih. Ojo mosok zakat kok dikelompokno ning sekolahan, gurune dikei ditumi PNS sertifikasi gajine puluhan juta ento zakat. Hello, iki mustahik to muzaki. Kok digedum-duman guru-guru iki piye karepe? Iya, iki zakat iki zakat nek bocahe sampai ra zakat maneh ning omah. Makane sejak kecil orang tua saya, "Bah, jaluki zakat sekolahan." Tokno, Jong, tapi engko ngetokno dhewe. Iku wis gak karuan zakat ning sekolahan wis gak karuan wis. Engko ngetokno dhewe, double. Tapi nek wong tuane kok sampai ana wong gak zakat maneh. Oh, anakku wis tak zakat ning sekolahan. Ternyata sekolah dikelola gak bener tanggungane. Masya Allah kalau nek dikekno guru sing GTT, guru tolah-toleh nggih, sing gajine cuman 150, 200 nggih. Yo wajar, dia fakir. Wong nggo bensin entek kok. Butuhane piro? Butuhane nggo bensin 500.000, gajine cuman 150. Oh iya, masuk fakir nih. Bukan atas nama guru, tapi atas nama fakir. Lah kok digudum-duman ASN? Masya Allah, iki piye iki? Guru sing ASN maksudnya. Pun, kula ngomong apa nih? Karena barbar ya, gak usah diterusno. Masih banyak cara yang lainnya untuk mengajari ke anak. Jangan anak itu diajari sesuatu yang tidak benar kayak ngono. Anak-anak delok lo guru-guruku ternyata mustahik ya, aku sing muzaki. Ya, wah, ngisi-ngisi nih. Pun amil, nggih. Alhamdulillah Masjid Rahmat niki sudah kerjasama dengan UPZ, nggih. UPZ Lazisnu. UPZ itu unit pelaksana zakat. Jadi di bawahnya amil itu ada UPZ pelaksananya. Nah, boleh. Berarti kalau memang sudah kerjasama resmi, MOU di atas hitam di atas putih, kemudian wes resmi pokoknya jadi unit pelaksananya, berarti boleh. Wes koyo amil, kepanjangan tangan dari Lazisnu. Nggih. Kalau memang makanya saya masjid-masjid itu kerjasama ambek lembaga amil zakat supaya resmi. Oh gak kok amil-amilan. Nggih. Banyak masjid sing amil-amilan, musola amil-amilan, masjid amil-amilan. Nggih. Kerjasama resmi biar sah amilnya. Ben nek jukuk gak apa-apa. Nek amil tuh ngambil ndak apa-apa. Nggih, ngambil ndak apa-apa. Oh gak amil terus jukuki. Oh panitiane didemi amil teko ndi jine. Tapi kalau amil gak apa-apa. Buat amilnya itu ndak apa-apa. Ngambil buat amil. Tapi ojo dientekno, nggih, hanya 12,5%, 1/8. Entuk zakat piro? Misalnya masjid kene entuk zakat 800 kilo. Maka 100 kilo itu boleh buat panitia nih. Kalau memang resmi UPZ di bawah Lazisnu dengan surat resmi hitam di atas putih. Bon. Kemudian mu'alaf. Ini kedah kalau jelasake masalah kok dilakoni gak urusane. Yang penting kewajiban saya menyampaikan ilmu sudah saya lakukan. Kok realitane ning isor mbok piye wis gak urusan. Yang penting wis tak sampekno. Nggih, saya sudah nyampaikan, gugur kewajiban saya. Nggih. Pun mu'alaf iku wong sing tas mlebu Islam, isek lemah boleh dikasih, boleh. Makanya kalau ada orang masuk Islam kayak zakat.
ganti duit, kayak zakat. Nggih. Ben atau dia itu tokoh berpengaruh, duwe wakeh, Islam, tapi dia itu lemah, gak patek sugih, tapi tokoh masyarakat ning kono kuati mbek zakat supaya masyarakat sing non muslim iku iso ditarik mlebu Islam kabeh. Nggih, itu ndak apa-apa. Budak enggak usah dibahas, gak ono. Gharim wong kakean utang. Orang yang berutang untuk menghentikan ketegangan, boleh. Tonggone tukaran. Piye carane tonggoku ki rukun yo. Wis ngene ae, tak tukokno, aku gak ndek dhuwit, tak tukokno apa lah hadiah. A mbek B, ngekei A. Iki teko B, ngekei B. Iki teko A. Nah, jadi boleh. Atau pokoknya menghentikan ketegangan, pertekan. Atau berutang untuk menjamu tamu. Gak ndek dhuwit aku. Ono tamu penting iki. Aku gak ndek dhuwit, utang. Terus gak iso bayar. Iki ditutup mbek duit zakat. Boleh. Atau untuk 5 salatil am, bangun masjid. Tapi nggak boleh langsung ya, bangun masjid, sekolah, madrasah. Gak entuk duit zakat itu langsung dienggo bangun, gak entuk. Utang dhisik. Nek toko bangunan. Aku nggo bangun masjid. Utang sampai piro 1 juta misalnya. Utange, ya. Terus apa? Wong iki ketua takmir misalnya. Ketua takmir utang ning masjid, utang ning toko bangunan 1 juta. Gak iso bayar. Terus dilunasi mbek duit zakat. Boleh. Yang ndak boleh itu langsung. Iki duit zakat langsung dienggo bangun, ndak boleh. Tapi harus melewati seseorang yang berhutang dhisik, disebut gharim. Nah, wong iki sing utang untuk bangun masjid iki, ketua panitia pembangunan misalnya. Lah iki utang atas nama dia untuk kebangunan. Lah zakat iki dikekno wong iki. Tapi dienggo bayar utang, ora dienggo tuku mobil to apa. Nggih, kok dienggo tuku mobil nggo bar lan. Sabilillah, wong sing perang di jalan Allah, tentara dan tidak digaji syaratnya. Nggih. Sabilillah niki. Hanya satu yang mengatakan masuk sabilillah niku ustaz. Guru ustaz itu masuk sabilillah. Hanya satu, kitab tafsir Munir. Tidak kuat, sangat lemah sekali. Jangan dipakai, sangat lemah sekali. Kalau mau ngasih ambilkan dari yang lain, sedekah atau apa. Jangan ambilkan dari uang zakat. Yang terakhir Ibnu Sabil, anake dalan. Wong sing kentekan bekal ning dalan itu kasih atas nama Ibnu Sabil. Ini tentang pembagian zakat. Pun singkat bilitisor, saya ingatkan setiap tahun mendekati seperti ini. Insya Allah pun mulai buka Masjid Rahmat zakatnya. Tidak tahu kapan pun buka nggih. Zakatnya kapan? Lemat zakatnya pun kapan? Zakatnya sudah buka. Kapan? Besok Sabtu nggih. Kang badhe nderek titip teng mriki monggo. Besok Sabtu sudah mulai bisa menerima nggih. Amil Masjid Rahmat sudah bisa menerima zakat baik fitrah ataupun zakatul mal nggih. Itu sedikit mengenai zakat fitrah. Saya tidak akan bahas zakatul mal karena terbatas waktu. Kalau ada pertanyaan atau apa silakan bisa jabri saya atau langsung nemui saya nggih. Pun terakhir kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan orang-orang mungkin keluarga kita atau jamaah Masjid Rahmat yang mudik nggih. Mudah-mudahan yang mudik, yang tetap maksa mudik, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keselamatan. Nggih, selamat keluargane dene selamat. Kok sing gak mudik? Nggih, sing gak mudik, yang ndak mudik mudah-mudahan dengan niat mencari keselamatan ya, ben kuatir keluargaku kok gedang mene-mene gak kuatir nggih, dan taat pemerintah. Yang ndak mudik juga mudah-mudahan oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarganya, menemui keluarganya. Sing bertugas juga mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan dalam tugasnya. Pemerintah juga mudah-mudahan berhasil dalam menekan angka mudik ini. Yang paling penting mudah-mudahan adanya mudik ini tidak membawa kenaikan nggih. Napa niki kenaikan Covid. Kalaupun naik mudah-mudahan tidak signifikan nggih. Kita terus berdoa, jangan lelah untuk berdoa. Toh doa niku gratis. Ya, kita berdoa kepada Allah bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, keluarga kita, jamaah Masjid Rahmat, barangkali ada yang mudik atau yang tidak mudik atau yang bertugas atau yang menjadi ASN pemerintahan dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Tepat insyaallah seminggu dari